Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Suyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sudah bisa tersenyum lebar? Lantaran kekhawatiran terbesar saat ini sementara sudah reda. Meskipun di hari ini perdagangan masih fluktuatif, semula berada di zona hijau, lalu kemudian sempat merah dan tetap berfluktuatif hingga siang ini. Ya Sobat Investor, meski harus diakui bahwa sentimen yang datang faktanya tidak sebegitu positif ya dari kondisi pasar di hari ini dengan adanya catatan dari MSCI terkait pasar Indonesia, di mana lembaga penyedia indeks tersebut melihat bahwa ada beberapa poin yang harus tetap diperbaiki dalam aspek transparansi informasi pasar, termasuk struktur kepemilikan saham dan praktik perdagangan yang terkoordinasi. Sehingga tak mengagetkan bila pada akhirnya indeks hari ini atau IHSG kembali harus berada di zona merah untuk sementara, yang melanjutkan tren serupa yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir, di mana saat itu indeks pada perdagangan akhir pekan kemarin juga melemah 45,02 poin atau 0,73% menuju level 6.127,32. Nah, tren pelemahan ini seiring dan sejalan dengan reformasi serupa yang terjadi pada nilai tukar rupiah yang setelah berhasil menguat dalam beberapa waktu, namun kini kembali harus melemah ke level 17.800-an rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, tak hanya itu, kabar buruk juga datang dari pasar global, di mana Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed yang baru saja memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5 hingga 3,75%. Sehingga ini cukup mematahkan harapan sejumlah pihak termasuk para bankir dan pelaku di pasar uang internasional, di mana mereka masih berharap adanya kenaikan suku bunga The Fed setidaknya sekali lagi sepanjang tahun ini. Nah, praktis tertahannya posisi The Fed rate kali ini juga turut menjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meski kabar yang cukup teduh sebenarnya datang dari perkembangan geopolitik, di mana telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Meski semua pihak juga paham bahwa sama sekali ini bukan jaminan bahwa perjanjian bakal tetap terjaga secara permanen di kemudian hari. Nah, dengan semua keadaan tersebut, hal ini kembali menyadarkan pelaku pasar bahwa kendati sejumlah sentimen positif mulai terlihat, namun dinamika pasar masih tetap terjaga dengan volatilitas yang juga masih cukup tinggi. Sehingga sikap waspada dan senantiasa hati-hati tetap sangat diperlukan dalam kondisi saat ini. Nah, terkait hal tersebut, beragam berita dari sejumlah kanal, terutama terkait perkembangan terbaru yang terjadi di kalangan emiten dan juga deretan saham yang berhasil masuk dalam jajaran top gainer. Serta yang utama tentu informasi terkait jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BI, di mana Jeffrey Hendrik yang sebelumnya PJS telah terpilih oleh OJK sebagai orang nomor 1 di Bursa Efek Indonesia. Nah, seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Jeffrey Hendrik terpilih menjadi Direktur Utama. Ini daftar lengkap Direksi Bursa Efek Indonesia yang terbaru. Ya, membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, di mana Jeffrey Hendrik yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat sementara atau BCS, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, kini bakal segera menanggalkan status PJS-nya tersebut untuk secara resmi menjabat sebagai Direktur Utama BEI periode 2026 hingga 2030 mendatang. Merespon kabar tersebut, pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga telah menyampaikan konfirmasinya. Meski ditegaskan juga oleh OJK bahwa pengangkatan direksi baru ini yang belum bersifat final karena masih harus terlebih dahulu melalui mekanisme formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut OJK, pengumuman resmi terkait surat keputusan OJK nantinya bakal disampaikan terlebih dahulu oleh BI sebelum kemudian dibawa ke forum pemegang saham untuk selanjutnya bakal diagendakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST BI pada 29 Juni 2026. Selanjutnya, kita beranjak ke berita kedua.
Mukhtar Wijaya dan putranya mundur dari manajemen BSD City atau BSDE. Setelah berbincang tentang dinamika kepemimpinan di Bursa Efek Indonesia, kini kita beranjak pada informasi terbaru dari kalangan emiten, di mana PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE mengkonfirmasi pengunduran diri yang dilakukan oleh Mukhtar Wijaya dan putranya yaitu Mikhail Wijaya dari posisi manajemen perseroan. Sebagaimana diketahui, Mukhtar Wijaya sendiri merupakan anak dari mendiang pendiri Sinarmas Group, yaitu Eka Cipta Wijaya. Di mana sebelum mengundurkan diri, Mukhtar menjabat sebagai Presiden Komisaris dalam susunan kepengurusan di BSDE. Sementara itu, Mikhail Wijaya yang merupakan putra dari Mukhtar Wijaya yang memiliki nama lengkap Mikhail Jackson Purwanto Wijaya yang sebelumnya tercatat sebagai Wakil Presiden Direktur BSDE sejak 2007 silam. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang telah digelar oleh Perseroan pada Rabu 17 Juni 2026, seluruh pemegang saham BSDE sepakat untuk menyetujui permohonan pengunduran diri yang telah diajukan oleh Mukhtar dan Mikhail. Berikutnya berita ketiga, MEDC umumkan acuan kurs dividen final. Segini besarannya. Masuk pada berita ketiga, kita masih akan membahas terkait kabar dari emiten, di mana PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC baru saja mengumumkan acuan kurs dolar Amerika Serikat yang bakal digunakan perseroan dalam menentukan nilai dividen final untuk tahun buku 2025. Sebagaimana telah disampaikan oleh manajemen, pihak MEDC bakal menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau BI per 17 Juni 2026. Di mana $1 akan dihargai sebesar Rp17.719. Karenanya dengan nilai final dividen final perseroan yang telah ditetapkan sebesar $45 juta Amerika Serikat, maka bakal menjadi setara dengan Rp797,36 miliar. Sedangkan untuk nilai dividen tunai per saham yang sebesar $0,0018 Amerika Serikat bakal setara dengan Rp32,25 per saham. Sebelumnya, Perseroan diketahui juga telah melakukan pembagian dividen interim sebesar $40 juta Amerika Serikat atau setara dengan Rp28,4459 per dolar, sehingga total dividen yang dibagikan Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar $87 juta Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. RUPS Gotoh setujui buyback saham Rp3,5 triliun. Kepemimpinan tidak berubah. Kabar lain datang dari PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO ya, yang baru saja merampungkan gelaran rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Kamis 18 Juni 2026. Di mana salah satu keputusan yang diambil oleh Perseroan adalah rencana pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai transaksi yang dibatasi maksimal Rp3,5 triliun. Menurut manajemen Gotoh, langkah buyback ini memang sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan dalam mengoptimalkan struktur permodalan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan yang sekarang sedang berlangsung. Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali sejumlah anggota direksi dan komisaris Perseroan dengan berharap bahwa dengan tidak adanya perubahan kepengurusan ini, maka dimaknai oleh pemegang saham terutama di kalangan retail sebagai cerminan keberlanjutan strategi dan kepemimpinan Gotoh dalam menjalankan berbagai agenda bisnis Perseroan. Terakhir berita kelima. 10 saham top gainer perdagangan Kamis 18 Juni 2026. Ada CBYT hingga PPRE. Nah, terakhir masih seputar dinamika emiten, di mana kami akan mengetengahkan 10 saham top gainer pada perdagangan Kamis 18 Juni 2026 lalu. Di mana posisi puncak dikuasai oleh PT Citra Borneo Utama yang mampu menguat hingga 24,78%. Berada sedikit di bawahnya ada PT Jumbo Cable Company
Tbk atau JECC yang menguat 24,59%. Dan ini mengungguli PT Mega Perintis Tbk atau ZONE yang mampu menguat sebesar 24,75%. Nah, selanjutnya ada juga PT Mitra Energi Persada Tbk atau KOPI Kopi yang melonjak 23,08% dan berada di peringkat keempat. Kemudian melengkapi posisi 5 besar ada PT Abadi Lestari Indonesia atau RLCO yang naik 15,36%. Ya, demikian Top 5 EDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Nah, semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu Anda bagi para sobat investor sekalian dalam menata strategi dan menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Anda yang menentukan, Anda yang berinvestasi. Kami sampaikan adalah selalu bijak dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.